Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rostuasian Malau, nomor induk mahasiswa 8598983336. Saya dari UT Medan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik pemantapan kemampuan mengajar untuk memenuhi tugas sesi 2 di mana RPP 3 dan 4. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kamu semua? Baik, sehat, dahsyat, luar biasa. Oke, pagi hari ini siapa yang sarapan dari rumah? Semuanya, Oke, semua sarapan? Sarapan. Ya, bagus. Ya, kita awali sebelum masuk kelas berdoa kepada Tuhan. Ayo, Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Shadaqallahul azim. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, saya mau absen terlebih dahulu ya. Dengarkan nama yang dipanggil. Alika, Hadir Pak. Balkis, Hadir Pak. Bilkis, Hadir Pak. Dimas, Hadir Pak. Tasya, Hadir Pak. Fadil, Radit, Sahini, Hadir Pak. Sakila, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Kalita, Zulfikar, Kalita apa ya? Zulfikar, Hadir Pak. Aditya, tidak jelas ini, Diardo. Hadir Pak. Oke, ada yang sebagian tidak hadir, ada yang hadir ya. Pada pagi hari ini, sebelum kita memasuki pelajaran, kita harus semangat dulu. Cara membangun semangatmu dengan mengeluarkan suaramu, merestartkan ini pikiranmu supaya apa yang nanti yang kita pelajarkan bisa masuk ke otakmu, bisa kau mengerti. Paham? Ayo langsung berdiri. Oke, mari kita nyanyikan lagu. Lagu apa kita nyanyikan? Oke, berarti ya dia aja ya. Tepuk semangat. Oke, silakan dulu. Oke lah, hari ini kita belajar IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Perhatikan di halaman 41. Di situ kita masuk ke bab 2, harmoni dalam ekosistem. Harmoni dalam ekosistem. Oke, perhatikan kemarin saya sudah jelaskan itu bagaimana harmoni dan bagaimana itu ekosistem. Sekarang kau perhatikan di halaman 42, memakan dan dimakan. Coba kau amati gambar di halaman 42 antara memakan dan dimakan. Ini adalah sebuah ekosistem, di mana ekosistem ini memerlukan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Dimakan, memakan
dimakan. Oke, baik. Perhatikan halaman 44. Di situ ada rantai makanan. Perhatikan halaman 44. Di situ ada rantai makanan. Rantai makanan itu ya adalah sebagai apa? Sebagai apa? Rantai makanan itu dalam sebuah ekosistem, ya, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sehingga perhatikan, sumber energi berarti adalah sumber makanan. Kalau kita nggak punya tenaga, berarti ya kita nggak ada makanan. Contohnya dulu, kalau kamu nggak sarapan tadi pagi, kamu ada nggak tenaga untuk datang ke sekolah? Tidak ada. Makanya kebanyakan kamu nggak sarapan kadang-kadang. Tapi syukur sekarang pagi ini kamu makan ya. Kemudian perhatikan di situ, produsen rantai makanan. Ada di situ apa? Produsen. Apa ini produsen? Tumbuhan. Apa ini produsen? Tumbuhan. Coba dibaca dulu itu produsen adalah apa? Rumput. Ya, produsen itu adalah ya penghasil makanan. Ya, produsen ini penghasil makanan. Kemudian ada lagi apa di situ tadi? Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini apa? Untuk mendapatkan energi. Apa ini? Konsumen tingkat 1. Ya, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Ya, tingkat konsumen 1. Kemudian konsumen tingkat 2. Apa? Ya? Konsumen tingkat 2 ini sama saja ya, tapi bedanya berperan sebagai predator atau pemangsa. Jadi kalau produsen ini yang sering kita jumpai adalah tumbuhan. Kemudian konsumen tingkat 1 adalah kelinci, tikus, ya. Kemudian konsumen tingkat 2, elang, apa lagi? Buaya gitu. Buaya apa lagi? Dan banyak lagi hewan-hewan buas pemangsa ya. Oke, paham? Ya, saya sudah jelaskan. Kemudian perhatikan ya. Predator itu hewan yang memangsa hewan lain. Kemudian rantai makanan itu adalah proses transfer energi makanan pada ekosistem. Kalau tidak ada rantai makanan, maka dunia kita ini berantakan. Ya, kenapa Tuhan itu menciptakan ekosistem, dibuat ekosistem karena bumi itu tidak luput dari makhluk hidup. Ya, makanya itu ada rantai makanan. Oke, baik. Sekarang saya kasih tugas kamu menggambar rantai makanan yang sesuai dengan halaman 46. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya di kertas atau di karton, menggambar rantai makanan. Nanti maju satu-satu ke depan, maju per kelompok. Saya sudah bagikan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, sekarang dikerjakan. Oke, anak-anak, tugas yang tadi saya berikan membuat rantai makanan apa sudah selesai? Oke, boleh maju ke depan untuk mempresentasikannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silahkan maju ke depan. Silahkan maju ke depan. Ayo, jangan lama-lama Syahrini. Apa lagi duduk di situ? Udah maju kelompok 3.
kelompok yang 3 di sini. Lihat dulu. Melihat dulu di samping. Yang kelompok 1 dulu yang ke sini tadi saya bilang. Oh, kelompok berapa? Ayo. Oke. Ayo presentasikan apanya si kelompok. Kami dari kelompok 1. Produsennya rumput. Ya ini gimana kami membuat rantai makanan gitu. Kami membuat rantai makanan. Ya. Rumput. Produsen apa hasil makanannya itu apa? Rumput. Begitu nak. Produsennya rumput. Konsumen tingkat 1-nya kelinci. Konsumen tingkat 2 elang. Oke, itu aja. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, lanjut kelompok 2. Langsung dulu. Oh, mana? Di situ, Pak. Oke, presentasikan. Kami dari kelompok 2. ini adalah rantai Ini adalah rantai makanan. Kasih tahu, Konsumen produsen dulu. produsen rumput. Konsumen tingkat 1 kelinci. Konsumen tingkat 2 elang. Oke, ucapkan kata terakhir, kata penutup. Sekian. Sekian dan terima kasih. Lanjut kelompok 3. Cepat nak. Turun Pak Fadil. Oke, ayo presentasikan. Kami dari kelompok 3 menyampaikan rantai makanan. Produsennya buah jeruk. Kemudian Konsumen tingkat 1 bilalang. Konsumen tingkat 2 ular. Konsumen tingkat 3 elang. oke. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kerja keras kamu. Oke, kamu sudah paham apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Oke, karena sudah paham apa yang dimaksud dengan rantai makanan, saya tadi juga sudah menjelaskan di papan tulis. Ya, ingat, ekosistem itu harus mempunyai rantai makanan. Rantai makanan tadi bukan hanya itu yang kamu sebutkan, tetapi masih banyak proses rantai makanan. Jadi kalau satu pun rantai makanan terlepas dari rantai tersebut akan mengakibatkan apa? Kerusakan dalam rantai makanan tersebut. Akan terjadi makan, dimakan, memakan, berbeda lah jadinya. Paham? Jangan lupa tugasnya saya berikan di halaman 42 adalah pertanyaan esensial. Itu sebagai modal kamu untuk dapat mengerjakan kembali dan memikirkan kembali dan mengetahui secara mendalam apa yang dimaksud dengan rantai makanan tersebut. Karena sudah habis jam pelajaran kita pada pagi hari ini, dan saya akhiri dan kita akan berjumpa di pelajaran selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Pak.